Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan di hari yang ke-26 Ramadan ini kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan tinggal berapa hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melewati sisa Ramadan ini dengan Ramadan yang terbaik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar puasanya Bapak dan Ibu? Sudah menanti kedatangan Idul Fitri tentunya ya. Kita rindu dengan suasana Idul Fitri, tapi kita juga tidak ingin bercepat-cepat meninggalkan Ramadan. Karena seberapa kita ingin cepat meninggalkan Ramadan, Ramadan pun akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang spesial di penghujung Ramadan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kajian kita yang kemarin membahas tentang perkara-perkara hati, seyogyanya di 10 terakhir ini kita terus mengajarkan kepada hati yang Allah titipkan kepada kita tentunya ya, untuk terus sadar bahwa semua yang kita kerjakan, amalan-amalan ubudiyah kepada Allah, ini adalah hadiah dari Allah. Semuanya, mau puasanya, mau sholat malamnya, apapun bentuknya, sesungguhnya ibadah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Makanya di hari yang ke-26 ini saya ingin mengingatkan kesempatan yang hebat di bulan suci Ramadan adalah selain ibadah puasa dengan sholat malam tentunya ya, kesempatan yang hebat dan nilainya sangat besar di hadapan Allah adalah terus memperbanyak sedekah. Kemarin sore kira-kira ba'da asyar saya bersama keluarga, ada anak dan istri, menyaksikan pemandangan yang luar biasa ketika kita melewati dari sebuah mall. Ada sebuah mall, mobil yang parkir di depan mall. Kemudian tidak lama dia buka pintu kaca mobilnya, dan di sore itu saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di sore itu setelah asar menjelang buka maghrib, seseorang yang mengendarai mobil, saya tidak mengenalnya, tapi saya ingat kalau plat mobilnya adalah plat Surabaya. Ke belakangnya saya nggak kelihatan. Saya diajarkan oleh mobil tersebut sesuatu yang luar biasa. Di saat pandemi seperti ini, seseorang yang mengendarai mobil warna hitam dengan plat Surabaya, posisi sedang di Samarinda, sore itu dia membagikan makanan lengkap dengan ayamnya dan dibagikan di semua orang yang lewat di depan sebuah mall itu. Allah Akbar.
Saya dengan anak, dengan istri kemudian terus berpikir, ya Allah, betapa kita yang sampai detik ini belum bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Makanya hari ini saya mengajak, ayo, Ramadan tinggal berapa hari, kalau perlu kita kejar ketertinggalan kita di bulan, di hari-hari yang sudah kita lewati dengan banyak sedekah. Apa saja, mau makanan, mau minuman. Yang kemarin saya saksikan, ketika saya melewati sang tuan yang membagikan makanan dan minuman kepada orang-orang itu, sampai saya muter karena saya ingin melihat seberapa lama masih tetap di situ. Allahu Akbar. Mohon maaf, dia bukan mobil mewah. Mohon maaf, mobilnya bukan yang tergolong mobil yang mahal. Tapi lihat hati sang pemilik mobil yang kemarin sore membagikan makanan kepada orang yang ada di situ, tukang beca, bukan tukang beca, pengamen, penjual asongan. Wah, hatinya sungguh laksana hati malaikat. Lalu kita bagaimana? Kita yang saat ini mohon maaf, mungkin sama kita punya mobil, mungkin sama kita punya penghasilan, mungkin sama kita punya rumah. Seberapa hebat kita mau berbagi dengan orang lain. Padahal lihat, Allah menegur kepada kita semua, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan untuk diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan kepada orang lain, keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang paling kecil-kecil lah, ini udah tinggal 4 hari, sore goreng pisang sebanyak-banyaknya, bagi tetangga, bagi. Mau kapan lagi? Ramadan tinggal berapa hari? Apakah kita cuma pengen diam di rumah nunggu maghrib? Beli ote-ote buat sendiri, tidak dibagi ke kanan kiri. Mau kapan lagi? Ramadan tinggal berapa hari? Mohon maaf kalau mungkin kita tidak bisa meniru si tuan yang saya ceritakan ini, yang kemarin membagikan makanan dari mobilnya, yang mobilnya bukan mobil mewah, mobil standar keluarga. Minimal kita punya niat untuk mau juga berbagi di penghujung Ramadan ini. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu yang pengen bikin kolak, bikin yang banyak, biasanya beli kacang hijau seperempat, beli 2 kilo, habis dibeli bagi. Mau kapan lagi? Ramadan tinggal menghitung hari, tapi kebaikan yang kita tanamkan hari ini nanti yang kemudian bakal benar-benar menjadi asbab ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat ini suasana ekonomi yang sedang goyang, ya kan? Banyak orang yang mungkin di saat pengen berbuka, dia belum sempat membeli apa-apa karena ekonomi yang sedang goyang. Kita antarkan makanan. Ayo, bismillah. Saya pun juga masih belajar tentunya. Makanya ketika kemarin saya melihat kejadian ini, dalam hati, ya Allah. Saya bilang sama anak saya, lihat Mbak Eva, lihat si mobil itu. Begitu dia punya mobil biasa, tapi hatinya sama dengan dia punya mobil Alphard. Wah, jarang-jarang seperti itu.
Mobilnya biasa, tapi hatinya laksana orang yang punya mobil Alphard, kemudian dia bagi harta yang Allah titipkan kepadanya beserta anak dan istrinya. Allah Akbar. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita juga ditakdirkan punya kesempatan yang sama seperti beliau. Kenapa saya sebut beliau? Karena saya tidak kenal. Saya cuma melihat saja, menyaksikan betapa beliau punya hati laksana malaikat. Allahu Akbar. Makanya banyak minta kepada Allah, terus banyak juga menyaksikan sesuatu yang baik. Karena kebaikan itu ketika kita lihat, maka kita akan berusaha untuk mengikutinya. Makanya kemudian kita sering berdoa seperti ini. Ya muqallibal qulub, ya kan? Ibu-ibu hafal tuh ibu-ibu yang biasa ngaji. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati ini, ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan atas ketaatan kepadamu, duhai Allah. Itu doanya. Ketika doa ini kita baca terus menerus, masyhur dibaca setelah tasyahud akhir, di penghujung tasyahud akhir, atau di sujud terakhir. Kita minta terus bimbingan kepada Allah. Kenapa? Supaya hati yang Allah titipkan kepada kita benar-benar Allah jaga untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk berbagi adalah bukan perkara yang gampang, tapi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, maka berbagi itu menjadi sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena yang menggerakkan adalah Allah. Makanya ayo di hari yang ke-26 ini kembali saya mengajak, masih ada 2, 3, 4 hari kemudian sampai kepada Syawal. Jangan sisakan di sore harinya untuk memaksakan kita berbagi dengan orang lain. Hatta 3 butir kurma. Nah, saya ulang, hatta 3 butir kurma. Meskipun dan goreng telu. Meskipun dan goreng 3, pisang goreng 3, bagikan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang tidak mau melewatkan hari-hari Ramadan tanpa berbagi dengan orang lain. Hebat loh Bu. Dari setiap sedekah yang kita berikan kepada orang lain, ada doa yang tersembunyi. Ada doa yang tersembunyi. Setelah kita bagi, Masya Allah, terima kasih Mbak, ya Allah matur suwun, mudah-mudahan panjang umur, anaknya sehat, rumah tangganya dijaga oleh Allah. Itu doa. Dan tanpa kita aminkan, seluruh penduduk langit yang namanya malaikat sudah mengaminkan doa itu. Kenapa? Doa yang keluar karena ikhlas dan syukur kepada Allah akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya OT-OT 10, bagi 1, 2, 3, 4. Bikin sanggar, bagi dengan tetangga. Punya kurma, bagi. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah lembutkan hati kita. Dan nanti ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu dengan malaikat Jibril dalam tanda kutip alaihi salatu wassalam. Mohon maaf lahir batin. Hadza bin fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.